Oke, apa kabar SU fans semua yang sedang menyaksikan podcast dari Sulut United? Kembali lagi setelah sekian lama orang sempat vakum karena memang orang ketahui bersama kompetisi Liga 2 musim 2022-2023 sedang berlangsung, dan kesempatan kali ini orang akan kembali lagi di momen SU Podcast atau kegiatan SU Podcast, di mana di kesempatan kali ini Torang hadir dengan rekan-rekan dari supporter Sulut United. Tentunya di sini mungkin ada yang sudah tahu atau ada juga yang belum kenal pada orang yang hadir di kesempatan siang hari ini. Dan langsung saja Torang akan berkenalan dengan para perwakilan dari supporter Sulut United yang sudah hadir di kesempatan kali ini. Langsung saja mungkin perkenalkan dulu sendiri, Kang. Nggak perlu diperjelas dari Pak kita, dari rekan-rekannya langsung perkenalkan diri. Silakan mungkin dari Pak Dedi. Oke, kita Dedi dari Barol. Saya Jansen dari BTM. Oke, jadi teman-teman semua, di kesempatan kali ini Torang menghadirkan perwakilan dari dua kelompok supporter, yaitu dari Barol dan juga dari Brigata Demen atau BTM. Ada Bro Dedi dengan Bro Jansen. Dan langsung saja Bro, Torang mungkin santai saja di kesempatan sore hari ini. Torang akan bercerita dulu tentang bagaimana Sulut United yang Torang tahu bersama. Sulut United saat ini berkompetisi di Liga 2 musim 2022-2023. Kurang lebih sudah ada 4 pertandingan yang Torang lakoni bersama, terutama di kandang, dan ada 1 kali di away. Bagaimana teman-teman melihat dari sudut pandang supporter terkait dengan tim Sulut United di musim kali ini? Mungkin dari Dedi? Oke, untuk Sulut United musim ini, kalau kita lihat sih, ini sebuah perkembangan yang pesat dibandingkan dengan musim-musim sebelumnya. Meskipun di awal Liga di match perdana sempat kalah di Palu, tapi puji Tuhan di 3 match terakhir kita bisa berhasil meraih poin penuh. Dan salah satu yang juga yang menurut saya lihat perkembangan positifnya, itu ada beberapa pemain lokal yang cukup menjanjikan, terlebih striker kita Excel Tukau yang sudah mencetak 5 gol, dan saya rasa ini sebuah perkembangan yang cukup baik untuk Sulut United ke depan. Dan tentu harapan kita sebagai supporter, tren positif ini tetap terus berjalan, bahkan bisa terus lebih naik untuk ke depan kalau seandainya liga ini tetap berjalan. Nah, ini tinggal bahasa kalau kan. Iya, karena orang nggak tahu tuh ini regulasinya atau aturnya PSSI bagaimana tentang liga yang saat ini diberhentikan karena kasus kanjuruhan, dan tentu kita berharap liga ini masih bisa tetap berjalan dan tren positif Sulut United ini bisa dapat terus naik, dan tentu yang paling orang harapkan ke depan Sulut United bisa tembus ke Liga 1. Amin. Nah, kalau dari pandangan Bro Jansen sendiri bagaimana tentang Sulut United di istilahnya di awal musim di 2022-2023 kali ini? Kalau saya sih tetap sependapat dengan Dedi, dengan Bro Dedi. Kita dalam kondisi sekarang lagi on the track, jadi dalam tren positif dengan melakukan 3 laga terakhir. Meskipun itu di partai kandang, tapi kita boleh mengunci kemenangan atas 3 tim yang bisa saya katakan ada 1 tim yang cukup kuat yang menjadi saingan juga kita di wilayah timur, yaitu Persiba. Itu mampu kita kalahkan dengan skor 2-0. Jadi pada dasarnya di awal-awal memang sama seperti yang Bro Dedi katakan. Kekalahan 2 pertandingan awal biasa itu adalah sindrom ketika orang mau mengikuti liga kompetisi awal-awal, terkadang ada sindrom-sindrom tersebut. Kan tapi dengan berprosesnya waktu, tim kepelatihan di bawah Coach Hartono mampu menemukan formula yang tepat, line up yang tepat untuk bisa menambal kekurangan-kekurangan yang mungkin terjadi di 2 match awal. Dan 3 pertandingan ini sudah kita lihat hasilnya, dan sama seperti Bro Dedi, pemain-pemain lokal kita malah sekarang yang sedikit ada unjuk gigi lah masuk di daftar top skor si Excel. Saya kira demikian. Oke, jadi memang kalau dari kacamata supporter sendiri memang Sulut United ini masih dalam on the track. Meskipun di dua pertandingan pertama sempat mengalami kekalahan, namun saat ini mungkin dari sisi klasemen juga orang bisa melihat
posisi saat ini Sulut United berada di papan tengah dan tentunya orang berharap bisa segera menyodok ke papan atas. Cuman memang kondisi saat ini belum memungkinkan, Kang. Nah, selanjutnya dari rekan-rekan supporter sendiri melihat perkembangan yang cukup baik oleh tim Sulut United ini dengan antusiasme masyarakat atau antusiasme supporter, nggak usah jauh-jauh dulu. Jadi yang teman-teman lihat di Stadion Kelabat sendiri, bagaimana yang bisa teman-teman gambarkan situasi dukungan dari masyarakat Sulawesi Utara, lebih khusus supporter terhadap tim ini? Dengan 4 pertandingan orang selalu lalui bersama-sama di Stadion Kelabat, kira-kira seperti apa? Ya, untuk 4 pertandingan kandang pertama, terus terang kita bisa akui animonya masih sangat kurang. Itu dilihat dari jumlah penonton yang hadir, dan tentu ini bagi kami satu hal yang perlu orang harus perbaiki bersama. Apalagi kami dari supporter, tentu kita selalu setiap pertandingan, setiap match selalu berusaha untuk bisa berikan dukungan yang terbaik, dan bisa kalau bisa seluruh member kita itu bisa hadir di stadion. Tapi dari 4 pertandingan awal memang terlebih khusus untuk penonton umumnya di Tribun Timur, di Utara, Selatan itu, bahkan di Tribun Barat itu masih sangat kurang. Dan ke depan tentu saya berharap teman-teman, saudara-saudara kita yang ada di Manado dan sekitarnya, ya untuk ke depan bisa dapat langsung support Sulut United di stadion. Karena saat ini di Sulut satu-satunya tim yang berkompetisi di Liga Indonesia, di Liga 2, ya saat ini tinggal Sulut United. Mengapa tidak kita support mereka, kita datang langsung ke stadion, bahkan beli tiket kalau bisa, jangan berharap tiket gratis. Ya. Karena saya dengar masih ada juga oknum-oknum yang masih menginginkan tiket gratis. Dan ini yang perlu orang perbaiki ke depan, sehingga nantinya Sulut United ini mampu untuk bertahan, bahkan bisa naik level ke Liga 1. Oke, kalau dari Bro Jansen sendiri, mungkin memang musim kali ini tuh menjadi musim perdana penonton atau supporter bisa hadir langsung di stadion. Setelah mungkin pandemi dari tahun 2020, 2021 ada kompetisi tapi penonton tidak bisa menyaksikan langsung, sistemnya juga masih turnamen atau kompetisi yang bubble toh, main di satu tempat. Dan 2022 ini ya puji Tuhan, alhamdulillah bersyukur kita semua bisa menyaksikan langsung pertandingan sepak bola nasional, bisa datang langsung di stadion. Nah, dari yang tadi Bro Dedi sampaikan, memang antusias atau animo penonton, orang masyarakat untuk bisa hadir di stadion memang belum begitu besar, belum begitu banyak yang datang langsung ke stadion. Kira-kira mungkin ada solusi atau ada masukan mungkin untuk manajemen atau juga ajakan kepada masyarakat terkait supaya ini stadion ini dia boleh rame dulu, seperti orang tahu bersama kan waktu di zaman-zaman dulu, zaman Persma dulu, ini Stadion Kelabat penuh terus, rame terus. Nah, kira-kira apa tanggapan dari Bro Jansen terkait bagaimana ini stadion boleh rame lagi dengan hadirnya ini Sulut United? Oke, kalau menurut pandangan saya, kalau orang mau berkaca flashback ke zaman era Persma, di banyak penonton, tribun itu full. Itu yang setahu saya itu di jam pertandingan. Saya lebih menyorot masalah di situ, di jam pertandingan. Waktu zaman Persma di 90-an itu penonton bisa full karena pertandingan itu kick off jam 6:04. Jadi rata-rata itu biasa kalau orang kantoran apa semua itu sudah selesai bekerja. Jadi untuk menghilangkan kepenatan dalam pekerjaan, tentu ada hiburan sepak bola, datanglah mereka berbondong-bondong. Dan untuk saat ini saya kira pertama yang menjadi hal yang paling menonjol mungkin kalau saya lihat dari segi waktu kick off yang rata-rata, apalagi kalau dia kena jam kerja itu hari kerja, memang sangat minim yang akan datang menonton. Dan itu juga tentunya di dalam kelompok juga supporter tentunya merasakan sekali akan situasi tersebut. Tapi kalau namanya supporter sejati tetap ada istilahnya bolos kerja untuk menonton pertandingan. Jadi pertama di jam pertandingan, kemudian kedua mungkin kultur
dari Sulut United yang belum benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat pencinta sepak bola di Sulawesi Utara. Jadi masih banyak orang-orang yang berpikir masa-masa romantika di zaman dahulu. Jadi kalau di sini saya mau mengajak teman-teman semua pencinta sepak bola di Sulut, kalau memang ingin sepak bola Sulut maju, industri sepak bola di Sulawesi Utara maju, ya kita harus mendukung klub kebanggaan kita, Sulut United. Karena kita ketahui bersama, kalau saya mau kupas masa lalu, Persma, Persmin, Persibom yang berjaya-jaya di Liga Indonesia itu hidup dengan APBD. Ketika masa peralihan APBD ke industri sepak bola, maka hilanglah ketiga klub kebanggaan dari Sulawesi Utara ini. Karena apa? Tidak siap untuk mengikuti perkembangan sepak bola modern. Itu yang harus saya katakan. Dan saat ini ada klub Sulut United yang dikelola dengan manajemen yang profesional. Ada klub yang datang dengan perusahaan, dengan membawa industri sepak bola modern. Nah, inilah yang harus kita banggakan dan inilah yang harus kita dukung, karena dia ada di sini untuk membawa nama Sulawesi Utara. Dia ada di sini untuk mengharumkan nama Sulawesi Utara. Dia ada di sini, dia bisa mengembangkan talenta-talenta anak muda, anak-anak lokal di Sulawesi Utara, bisa bermain sepak bola di klub yang profesional. Buktinya kan Sulut United sudah memiliki akademi, dan di akademi itu bukan pemain-pemain dari mana, itu anak-anak Sulawesi Utara yang menjadi bibit-bibit di kemudian hari. Kita boleh memiliki pemain-pemain lokal yang bertalenta, yang bisa mengikuti jejak Francis Mewengkang, Firman Utina, Jenry Pitoy, dan lain sebagainya yang boleh masuk di tim nasional Indonesia. Saya kira demikian. Oh, jadi cukup panjang ini Bro Hansen jelaskan bagaimana tentang sepak bola, sempat juga membahas tentang bagaimana romantisme sepak bola Sulawesi Utara yang kita tahu bersama, nama besar Persma Manado, Persmin Minasa, Persibom Bola Mongondo mungkin tidak akan terlupakan di masyarakat sepak bola Sulawesi Utara. Nah, kalau Bro Dedi melihat sendiri, Sulut United ini hadir di tengah dahaga antusiasme sepak bola. Tentu orang tahu bersama sepak bola atau masyarakat Sulawesi Utara ini sangat cinta sepak bola, dan Sulut United itu hadir ketika terjadi kekosongan kondisi sepak bola yang ada di Sulawesi Utara, terlebih khusus klub sepak bola yang dikelola secara profesional. Karena seperti yang Bro Hansen tadi jelaskan, saat ini sepak bola tidak bisa lagi menggunakan APBD. Jadi memang betul-betul harus dikelola secara profesional, secara modern, secara bertanggung jawab dengan manajemen yang berlandaskan kepada manajemen yang mungkin swasta, atau mungkin orang tahu dulu dari pemerintah. Jadi sekarang solusi swasta. Nah, sementara banyak masih masyarakat menilai bahwa ini Sulut United ini tiba-tiba hadir, dan mungkin ada yang bilang kaget tiba-tiba setinggal di Sulawesi Utara. Nah, mengantisipasi stigma-stigma negatif terhadap tim ini, kira-kira ada ndak tanggapan Bro Dedi tentang orang-orang yang masih mengatakan bahwa Sulut United ini cuma hadir terus, mungkin ada yang pikir ini tim ini bukan embrio dari Sulawesi Utara, tapi tiba-tiba hadir gitu. Bagaimana Bro Dedi melihat tanggapan-tanggapan orang terkait Sulut United dari sisi yang negatif gitu? Oke, memang Sulut United hadir ketika di Sulut, terlebih khusus di Manado, itu terjadi kevakuman hampir 2 dekade. Yeah. Kurang lebih, kalau tidak salah 15 tahun lebih, 13-15 tahun kita tidak punya klub profesional di Sulut. Terakhir era Manado United, setelah itu kita tidak ada lagi klub yang tampil di Liga Indonesia. Memang ini kalau kita lihat cukup berpengaruh juga untuk animo masyarakat Sulut. Dan ketika Sulut United hadir, ada suara-suara seperti itu. Memang banyak kita dengar, baca di komentar-komentar di media sosial itu tentang bagaimana Sulut United hadir itu takutnya tiba-tiba hilang, tiba-tiba keluar, atau cuman datang untuk sekedar bisnis, mencari keuntungan di Sulut. Ini yang perlu mungkin orang sama-sama rubah mindset kita.
Kita bersyukur ada tim profesional. Awalnya kita bersyukur ada tim profesional yang mau datang untuk membangun kembali sepak bola di Sulawesi Utara. Ini yang perlu kita syukuri bersama. Dengan hadirnya Sulut United, mari orang lupakan dulu romantisme masa lalu. Orang lihat apa dulu yang telah Sulut United lakukan saat ini, dan kita support bersama-sama. Karena kalau orang tetap selalu berpikir bahwa tim ini Sulut United cuma datang untuk tiba-tiba hilang, tiba-tiba keluar, bagaimana mungkin orang mampu bertahan kalau orang sendiri tidak bisa support? Bagaimana mungkin tim Sulut United ini akan berada terus di Sulawesi Utara membina sepak bola Sulut kalau orang sendiri selalu pesimis dengan apa yang orang lakukan? Orang selalu antipati dengan apa yang orang lakukan. Dan tentu kita berharap para stakeholder yang mempunyai peranan penting untuk pembinaan sepak bola Sulut di Sulut juga bisa berperan aktif untuk bagaimana mensupport Sulut United, bahkan mengajak masyarakat kembali untuk meningkatkan animo mereka untuk datang ke stadion. Karena kita pikir tanpa dukungan mereka juga ini tim Sulut United tentu tidak akan bisa berbuat banyak kalau para stakeholder ini, mohon maaf, masih banyak kepentingan untuk mengurus sepak bola di Sulut. Ada Asprof, ada Askot, ada Pemprov, ada Pemkot, Pemkap. Mari kita sama-sama untuk dukungi tim Sulut United. Karena saat ini sekali lagi kita katakan satu-satunya tim profesional yang bermain di Liga Indonesia yang berada di Sulut, ya tinggal Sulut United. Mengapa tidak kita untuk support selalu mereka? Mungkin itu dari kita dulu. Oke. Nah, kalau dari Bro Jansen sendiri, kemarin kita dengar Bro Jansen dan teman-teman juga sempat ada melakukan away day, kalau salah 2 kali. Pertama waktu tim Sulut United uji coba dengan PSM Makassar di Parepare, soalnya pertandingan pertama waktu Persipal Palu ya waktu itu, ke sana juga. Bagaimana respon atau bagaimana masyarakat sepak bola Indonesia, mungkin orang bisa generate secara umum satu Indonesia, tapi ini kan satu Sulawesi dulu kan, sempat ke Parepare dari PSM dan juga Persipal. Bagaimana yang Bro Jansen rasakan dengan teman-teman rasakan tentang ini Sulut United bisa dikenal atau diketahui oleh masyarakat publik sepak bola yang ada di, nggak bisa, orang belum bisa bilang nasional karena ini cuma di Sulawesi, tapi setidaknya orang tetangga-tetangga Sulawesi bisa melihat ini Sulut United ini seperti apa kalau yang Bro Jansen tangkap dari dorang penerimaan tentang Sulut United ini. Oke. Jadi pengalaman kami away ke Parepare ketika lawan saudara tua PSM Makassar dan away ke Palu lawan Persipal BU. Animo atau pandangan masyarakat baik itu dari PSM Makassar dan Persipal Palu sangat positif dengan Sulut United. Bahkan kalau di Parepare semua orang yang kami temui di Stadion Klaba, di Stadion Parepare, para supporter PSM berharap agar Sulut United bisa cepat-cepat ke Liga 1. Kalau boleh mereka katakan, ayolah bang, musim depan Sulut United harus Liga 1 supaya kami di Sulawesi sudah ada teman, sudah ada saudara. Jangan kita sendirian terus di Liga 1 katanya. Nah, itu kan sebuah kebanggaan juga, motivasi kepada kami supporter. Itu yang maka kalau saya mau katakan tadi, bahkan orang dari PSM di Makassar saja sana mau Sulut United seperti itu, kenapa orang yang ada di Sulut sendiri tidak mau support? Itu lucu. Nah, tidak mau support. Kalau Sulut United suka lama-lama di sini ya harus punya fanbase. Kalau dia tidak punya fanbase ya tentu dia berangkat. Itu aja. Kalau suka, oh Sulut United kagak cuma nyandak lama di sini kong semua pergi. Kalau mau suka ada orang lama, no datang baunya dukung. Kalau cuma ada orang sukanya nak mau lama, nggak usah no. Nah gitu. Tapi itu kan hal yang bodoh kalau orang sebagai pencinta sepak bola di Sulawesi Utara melakukan. Jadi intinya begitu juga di Palu. Di Palu itu mereka sangat respect dengan Sulut United karena kami juga menyadari bahwa klub mereka juga yang masuk di Liga 2 Persipal Palu itu baru tahun ini juga, baru di musim ini. Dan jujur harus saya katakan, penonton di Persipal Palu waktu kami datang
menyaksikan pertandingan Solo United melawan Persipal, jujur masih di stadion di Palu itu lebih banyak daripada yang datang di Stadion Kelabat. Jujur, yang harus kami katakan, karena mereka memang hanya punya 3 tribun di sebelah barat, akan tapi itu full dengan penonton yang hadir, padat. Itu mungkin sebuah gambaran kenapa tidak bisa kita lakukan untuk Sulawesi Utara. Jadi inilah sebuah bentuk dukungan secara moral juga secara finansial kita kepada klub, karena sekali lagi ini adalah industri sepak bola. Ini adalah sepak bola modern. Ini bukan lagi kita mau mengurus klub, ada dana-dana dari pemerintah dan lain sebagainya. Oke. Nah, kalau tadi teman-teman lebih banyak mensoroti tentang ayo masyarakat Sulawesi Utara kita dukung bersama-sama Sulut United ini. Nah, sementara dari sisi manajemen juga mungkin pasti juga manajemen tidak 100% performanya baik atau masih harus banyak belajar lah istilahnya. Nah, kalau dari mata sport sendiri, kalau dari Dedi, kira-kira apa kira-kira menjadi masukan untuk dari rekan-rekan supporter untuk manajemen supaya mungkin bisa ada perbaikan atau supaya juga tim ini terus makin berkembang, makin banyak yang datang nonton atau makin banyak dikenal orang dan juga tentu prestasi akan lebih baik. Nah, ada nggak kira-kira masukan-masukan untuk manajemen untuk coba perbaiki ini, coba buat ini nih gitu. Kira-kira gimana, Bro? Oke, buat manajemen kalau kita lihat overall ya cukup baik sampai saat ini bagaimana untuk menangani klub Sulut United. Mungkin satu kritik saja buat manajemen Sulut United, kalau bisa bagaimana manajemen mampu untuk mengelola sumber daya yang ada di Sulut, terlebih khusus yang ada di Kota Manado ini, terlebih SDM kita untuk meningkatkan performa klub, dan bagaimana juga manajemen mampu untuk istilahnya memasarkan Sulut United ini agar bisa lebih lagi dikenal oleh masyarakat Sulut. Karena mungkin itu yang kita lihat salah satu kekurangan manajemen di 3 tahun terakhir ini. Memang kita sempat terhenti ketika COVID. Memang itu situasi yang sangat sulit, bukan juga buat kita supporter, tapi saya rasa manajemen juga sangat merasakan itu ketika COVID melanda. 1 tahun lebih kita tidak berkompetisi. Tapi kita harapkan tentu manajemen lebih gencar untuk bagaimana mempromosikan Sulut United, bagaimana mendekatkan diri ke para pecinta sepak bola. Sudah bagus, sangat bagus akademi Sulut United ini sudah ada, dan tentu ini sudah menjangkau juga ke daerah ini. Salah satu juga mungkin cara manajemen untuk bagaimana menarik animo kembali masyarakat Sulut untuk bisa kembali datang ke stadion, kembali bauni Sulut United. Dan kita rasa ini bukan cuma tugas manajemen, tugas kita semua. Mungkin juga terlebih buat para stakeholder, pemerintah daerah, pemerintah kota, Asprof, Askot. Sekali lagi, mari orang sama-sama untuk support ini. Mari sama-sama orang untuk bekerja sama untuk membangun sepak bola Sulut. Untuk pemerintah mungkin yang perlu kita kritisi soal infrastruktur kita. Jujur, Stadion Kelabat ini kalau menurut kita sangat tidak layak untuk menjadi sebuah tempat melaksanakan event pertandingan sepak bola tingkat nasional. Para pemangku kebijakan, mari lihat kembali infrastruktur yang ada kita. Sampai saat ini tidak ada stadion yang bisa dikatakan layak untuk menggelar pertandingan sepak bola di Sulawesi Utara. Stadion Kelabat yang dipakai ini masih sangat jauh dari kelayakan. Kita benahi ini semua bersama-sama dengan manajemen. Kita dengan informasi, manajemen juga akan terus perbaiki secara perlahan fasilitas yang ada di stadion, tapi fasilitas pendukung yang ada di luar stadion juga kan ini yang perlu diperhatikan. Karena salah satu juga menarik minat masyarakat untuk datang ke stadion kan fasilitas stadion juga harus baik.
Kita tidak perlu jauh-jauh ke Eropa. Kita bisa lihat klub-klub di Jawa, stadion-stadion di Jawa. Bagaimana pemerintah mereka membenahi stadion mereka, bangun stadion mereka, infrastruktur mereka ya di sekitar stadion mereka bangun sehingga bisa mendatangkan penonton yang banyak. Ini yang perlu kita perhatikan bersama. Mari sama-sama orang saling support lah. Nggak rupa tadi yang seperti Bro Fian bilang ada suara-suara yang bilang ini cuma sementara, ini sudah orang lupakan itu semua. Support sama-sama nih tim Sulut United, support manajemen yang sudah bekerja, support juga para pemain yang ada, para tim pelatih yang ada, supaya ini sepak bola Sulut United ini benar-benar bukan diam di tempat tapi bisa terus maju. Bahkan jangan sampai mundur kembali seperti 15 tahun yang lalu. Itu yang kita mungkin ya sekedar harapan dan kritik buat teman-teman. Oke. Kalau dari Bro Denson sendiri tadi Bro Denson sempat singgung terkait infrastruktur ini. Nah, apalagi mungkin di media saat ini juga sangat ramai dengan kelayakan infrastruktur stadion. Nah, bagaimana Bro Denson melihat infrastruktur menjadi poin atau hal yang sangat penting di industri sepak bola modern saat ini? Kalau menurut saya tentunya dalam mau bangun sepak bola tentu harus punya infrastruktur yang layak. Tidak mungkin orang mau bangun ini sepak bola kalau orang tidak punya infrastruktur yang layak. Sulawesi Utara saat ini kalau menurut pandangan saya, kalau memang berkenan oleh para pimpinan daerah ataupun dari pimpinan pusat, ya kita memang mesti bagusnya sudah ada klub profesional, bagusnya memang orang ada stadion yang baru yang lebih layak lah, lebih layak, lebih nyaman, yang bisa dipakai untuk setiap event-event sepak bola, baik itu liga dan sebagainya. Kalau orang mau bicara Stadion Kelabat, ini memang kalau mau pugar banyak hal yang harus dipugar. Budgetnya juga tentunya tidak sedikit. Jadi intinya membangun sepak bola, infrastrukturnya harus layak. PSM Makassar saja dia punya presiden klub, dia ingin sepak bola di Makassar terus berkembang. Yang dia bangun itu pusat pelatihan. Dia belum berpikir untuk stadion karena dia pikir stadion yang ada di Parepare masih cukup layak dipakai. Jadi dia berpikir bangun lagi pemusatan tempat training center. Nah, kalau di kita itu perlu dikaji semua, itu perlu kira-kira boleh menjadi bahan pertimbangan dan berpikir. Saya rasa kalau manajemen kebijakannya terbatas, tidak semua manajemen boleh backing. Manajemen bekerja sudah baik, tapi porsinya hanya bisa demikian. Selebihnya ada stakeholder yang lain yang seperti Bung Dedi katakan, mau bikin ini dan bikin itu, ya tentunya mau kerjakan itu tentu ada asosiasi, ada pemerintah dan sebagainya lah yang bisa melakukan itu. Tapi saya rasa kalau semua ini bergandengan tangan, maka tidak ada yang tidak mungkin. Oke, jadi kalau mungkin saya bisa merangkum dari pernyataan Bro Dedi dengan Bro Denson, intinya Sulawesi Utara darurat stadion baru. Bisa dikatakan seperti itu. Nah, jadi ya orang semua juga tentu berharap ya bahwa Sulawesi Utara ini punyalah satu infrastruktur sarana olahraga yang lebih khusus mungkin stadion, Kang. Karena seperti yang rekan-rekan tadi sampaikan bahwa infrastruktur menjadi suatu hal yang sangat penting dari sebuah perkembangan sebuah olahraga. Apalagi sepak bola sudah masuk ke era industri dan juga tentu ya seperti tadi masyarakat atau penonton juga mau nyaman atau bisa aman, merasa aman intinya tuh. Merasa aman bisa datang stadion dengan fasilitas tentu infrastruktur yang memadai, yang bisa orang-orang datang bauni dengan nyaman, pulang dengan hati senang, semua
bergembira. Karena sekali lagi olahraga sepak bola lebih khusus adalah olahraga yang bisa membahagiakan. Jadi pulang dari sini pulang dengan bahagia, jangan pulang dengan air mata. Kalah menang itu hal yang biasa dalam sepak bola. Apalagi orang tahu bersama, apalagi yang sebagai pencinta sepak bola, dalam namanya sepak bola itu ada yang menang, ada yang kalah. Tapi ketika hadir di stadion itu dan menyaksikan langsung pulang dengan hati bahagia itu, ada sesuatu seperti self healing lah toh. Jadi ada sesuatu yang mungkin stres selama pekerjaan atau rutinitas sehari-hari, datang stadion, berikan dukungan pada supporter atau nyanyi, berikan dukungan, selesai itu kan keluar dengan hati yang gembira. Jangan sampai mungkin ya orang juga dari sini tentunya merasakan duka yang begitu dalam dengan trope rekan-rekan semua, trope sahabat-sahabat semua yang ada di Malang tentunya, apalagi yang menjadi korban pada saat tanggal 1 Oktober yang lalu, di mana terjadi tragedi di Stadion Kanjuruhan pada saat pertandingan Arema Malang menghadapi tim Persebaya Surabaya, hingga ada ratusan nyawa yang harus melayang tersebut setelah pertandingan usai. Dan itu tentunya orang semua rekan-rekan supporter juga di sini tidak ingin terjadi dimanapun juga, lebih khususnya di Stadion Kelabat ataupun di Sulawesi Utara ini. Nah, teman-teman semua, bagaimana teman sebagai supporter melihat situasi yang terjadi hingga saat ini, mungkin perkembangan, mungkin orang sebanyak dengar berita pemberitaan perkembangan dari kasus terkait yang Kanjuruhan ini dari sudut pandang mungkin rekan-rekan supporter atau sudut pandang pribadi terkait kejadian ini. Mungkin Pak Bro Dedi bagaimana melihat masalah ini? Oke, mungkin sebelumnya tentu saya pribadi mengucapkan turut berduka cita buat teman-teman yang ada di Malang, dan mungkin perasaan pribadi ketika mendengar berita itu, selain rasa sedih, ada rasa kecewa, bahkan marah melihat peristiwa itu. Kenapa di era modern sepak bola modern sekarang masih ada peristiwa itu terjadi? Korban sebanyak itu kan kalau tidak salah terakhir di Peru sekitar tahun 60-an. Ini sudah di tahun 2022, kejadian ini masih bisa terjadi. Dan tentu ini yang harus kita perbaiki bersama. Perbaiki dalam arti bukan sekedar mencari siapa yang salah. Kalau siapa yang salah jelas, ada orang yang harus bertanggung jawab situ. Ada yang harus berani untuk menyatakan bahwa dia bertanggung jawab di situ. Bersyukur kepolisian sudah menetapkan kurang lebih sampai saat ini 6 tersangka, dan kita berharap ini bisa terus diusut tuntas ke 6 tersangka ini. Dan kita pikir bukan hanya 6 tersangka sih, pasti ada pihak-pihak lain yang mungkin terlibat sehingga kejadian yang sangat mengerikan itu terjadi di Kanjuruhan. Dan kita berharap teman-teman supporter mampu terus untuk menjaga kebersamaan kita. Saya rasa dengan peristiwa ini kita lihat bagaimana teman-teman supporter di Jawa juga bisa menciptakan kerjasama, persaudaraan, bisa kembali memupuk rasa persaudaraan, dan kembali untuk bagaimana orang untuk melihat bahwa sepak bola ini, orang datang stadion ini seperti yang Bro Fian katakan, orang datang di stadion itu untuk berpesta, untuk bersenang-senang, untuk meluapkan terhadap emosi, bukan datang untuk pulang dengan kesedihan. Semoga peristiwa Kanjuruhan ini menjadi peristiwa yang terakhir kali terjadi di dunia sepak bola, bukan hanya di Manado, di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Karena ini peristiwa yang terjadi Kanjuruhan bukan hanya menjadi sorotan kita yang ada di Indonesia, tapi sudah menjadi sorotan dunia juga. Kita lihat banyak klub-klub luar, bahkan kelompok-kelompok supporter luar juga turut menyoroti kejadian ini. Ini yang perlu kita bisa evaluasi kembali bersama, baik dari supporter, pengelola pertandingan, manajemen klub, melihat bahwa menciptakan situasi pertandingan sepak bola yang benar-benar kondusif, aman, nyaman, dan kita bisa berpesta bersama di stadion, bergembira bersama di stadion. Dan sekali lagi, semoga ini peristiwa yang terakhir, dan semoga ini bisa menjadi batu loncatan kita untuk bisa menciptakan ekosistem sepak bola yang lebih baik lagi di ke depan. Oke, kalau Bro Hansen sendiri, orang lihat sementara ini dengan kejadian ini, meskipun ini begitu berat, begitu
sangat disayangkan terjadi. Tapi ada satu sisi di mana kita bisa melihat kesempatan ini menjadi momen rekonsiliasi dari beberapa kelompok supporter yang sebelumnya bersinggungan. Dengan momentum ini kita lihat mulai perlahan-lahan mulai ada terjadi rekonsiliasi, mulai saling bertemu. Ada yang dari Surabaya sudah bisa datang hadir ke Malang, dari Jakarta bisa hadir ke Bandung. Jadi ini bisa melihat ada hal yang positif, ada sisi yang positif yang bisa menjadi suatu yang baik untuk persepak bolaan Indonesia nasional, lebih khusus di masa yang akan datang. Gimana bro, yang melihat proses yang terjadi, rekonsiliasi yang terjadi di kelompok-kelompok supporter yang ada di Indonesia saat ini? Oke, kalau saya melihat tentunya di balik semua peristiwa itu pasti ada hikmah. Pasti ada hikmah. Tidak ada suatu kejadian yang terjadi tidak ada DP hikmah untuk orang, untuk kita. Saya menilai dengan adanya tragedi Kanjuruhan, hikmahnya rasa bela sungkawa, rasa kebersamaan, rasa persaudaraan di antara kelompok-kelompok supporter militan, ya minta maaf yang harus kami sebutkan ada 4 teman saudara-saudara kita yang seringkali terlibat pertikaian, boleh bertemu satu sama lain, boleh melakukan rekonsiliasi, deklarasi damai dan sebagainya. Jadi ini adalah sebuah niat yang menurut saya ini adalah sebuah respon yang baik. Ini sebuah interaksi yang baik dengan melihat terjadinya tragedi Kanjuruhan. Tragedi Kanjuruhan itu bukan antar supporter, tapi murni karena ada chaos di dalam stadion antara supporter dan petugas keamanan. Nah, yang baiknya semua mulai berdamai, semua mulai berkumpul, mulai boleh bergandengan tangan. Nah, kalau sudah begitu tentunya jangan kasih biar cuma supporter sendiri yang bergandengan tangan, karena menurut saya itu masih cukup rapuh. Di sini kita juga pribadi sebagai supporter, kemarin juga saya mempertemukan teman-teman The Jack, Viking, Bonek, Remania di Stadion Kelabat untuk melakukan doa bersama dan deklarasi damai. Yang saya mau katakan di sini, asosiasi juga PSSI harus turun tangan mendamaikan supporter-supporter itu, menjaga persaudaraan mereka. Kenapa saya bilang asosiasi? Puluhan tahun mereka bertikai, puluhan tahun mereka bermusuhan, bunuh-bunuhan. Tetapi peran aktif atau peran serta PSSI sebagai asosiasi, sebagai federasi tidak pernah peduli. Bahkan seolah-olah terlihat ada pembiaran. Kan bisa aja federasi itu orang tua, PSSI orang tua. Saya orang tua, kamu supporter 4, kamu 4 anak nakal saya. Anak bandel ini 4 anak nakal. Misalkan dipertemukan. Ngana kalau masih baku-baku marang uni 2, baku-baku bunung, kita mau backing uni ini boleh datang-datang bonyi di stadion. Atau DPN manajemen klub. Kalau ngoni tidak bisa atur ngoni supporter, kita hukum ngoni ini boleh bermain penghuni stadion. Itu federasi, dia punya hak, otoritas tertinggi. Ketika juga terjadi teguran ataupun ancaman seperti itu, tentu akan ada rasa berpikir juga ini supporter dan manajemen klub. Jangan manajemen klub ada supporter mati juga cuma kasih turut berduka cita 5 juta sudah selesai. Selesai bagi manajemen kepada supporternya, tapi tidak selesai di supporternya itu kepada supporter lawan. Akar permasalahan. Menjadi akar-akar permasalahan. Inilah kita bilang peran aktif asosiasi, ya, karena dia itu orang tua, dia otoritas tertinggi dan dia harus ciptakan itu kedamaian. Kalau perlu harus dengan sanksi yang berat, teguran yang keras, tentu akan membawa hal yang baik. Tentu itu
yang juga sempat saya katakan kepada teman-teman Viking, Aremania, Bonek, The Jack yang ada di Manado. Itu saya pikir tidak selamanya kalau cuma supporter yang bernama itu mau tetap bertahan, pasti itu agak rapuh. Mesti ada lagi backup dari asosiasi dan juga tentunya klub-klub itu. Menurut saya sih seperti itu. Jadi intinya kalau boleh semua itu diselesaikan di satu meja. Ya, betul. Sama nih mungkin orang di sini tahu tuh tua-tua dulu mau atur di daerah ini, dia juga udah apa di satu tanpa baca cerita baik ini seperti apa. Mumpung saat ini keempat saudara-saudara kita ini mau bertemu secara langsung, secara pribadi karena keinginan. Jadi mengapa tidak juga itu didorong dan dijaga? Saya kira demikian. Jadi semua oke, so baku dapat ini semua tuh, tapi harus ada juga yang punya kewenangan, yang punya tanggung jawab juga di dalam hal ini, mungkin federasi atau juga pemerintah juga atau pihak keamanan juga boleh memanfaatkan momentum ini dalam arti bahwa kesempatan ini adalah semua, sama yang tadi Brian bilang, boleh semua baku dapat, boleh cari solusi yang terbaik untuk masa depan sepak bola. Mungkin seperti yang kita tahu bersama ya, rivalitas hanya 90 menit. Keluar dari stadion semua kembali berangkulan. Bagaimana Bro Dedi melihat yang tadi Bro Yansen katakan bahwa ini bukan hanya menjadi tanggung jawab supporter sendiri, tapi ya harus juga dari pihak-pihak stakeholder yang bersinggungan langsung dengan sepak bola yang ada di Indonesia. Jelas nih peristiwa Kanjuruhan ini menjadi presiden buruk juga buat sepak bola Indonesia. Dapat kabar kemungkinan besar Liga Indonesia akan dihentikan untuk sementara. Orang tidak tahu, bukan kemungkinan besar, saat ini sudah dihentikan dan kemungkinan Liga Indonesia saat ini mungkin akan dihentikan untuk ke depan sampai menunggu kebijakan dari FIFA dan FC menyangkut soal peristiwa selain peristiwa Kanjuruhan dan tata kelola kompetisi yang ada di Indonesia. Dan ini tentu ini menjadi kerugian orang bersama. Supporter pasti sangat menyesal dengan jalan ini. Orang tidak bisa lagi masuk ke stadion, tidak bisa lagi menonton sepak bola, pertandingan sepak bola. Manajemen apalagi, bagaimana mungkin manajemen akan mengelola ini tim kalau sudah tidak ada kompetisi lagi? Bagaimana mungkin manajemen akan mengembangkan ini tim kalau kompetisi tidak berjalan? Dan ini seperti Bro Yansen katakan, mari jadikan ini sebagai kembali orang untuk bersama-sama, selain menyelesaikan akar permasalahan yang ada, tapi kembali bersama-sama untuk melihat bahwa sepak bola ini adalah sebuah industri yang harus kita bangun bersama-sama. Bukan hanya supporter, bukan hanya manajemen klub. Sekali lagi, para stakeholder juga tentu sangat kami harapkan untuk berperan aktif untuk membangun ekosistem sepak bola yang ada di Indonesia, terlebih khusus di Sulawesi Utara. Karena kalau orang sekali lagi sama-sama untuk mampu saling bekerja sama, saling support, supporter, manajemen, para stakeholder, pemerintah daerah, Asprof, Askot, kita rasa kita pasti akan menciptakan sebuah ekosistem sepak bola yang sangat baik, dan itu tentu sangat membantu untuk pengembangan industri sepak bola ke depan. Ini yang orang sangat harapkan. Peristiwa Kanjuruhan ini kembali lagi menjadi awal orang untuk bisa bersama-sama bangun sepak bola, memikirkan kembali sepak bola di Indonesia, terlebih khusus di Sulawesi Utara, dan akhirnya ke depan iklim sepak bola, ekosistem sepak bola di Sulut itu bisa terbangun, tercipta dengan baik, dan industri sepak bola bisa berjalan dengan baik di Sulawesi Utara. Oke, nah mungkin yang terakhir, saat ini memang terentau bersama kompetisi sedang dihentikan sambil menunggu, seperti Bro Dedi disampaikan tadi, menunggu hasil investigasi maupun apapun yang menjadi keputusan dari PSSI, AFC, bahkan pemerintah saat ini yang memang langsung turun tangan ya dengan adanya tim independen yang langsung bekerja untuk mencari tahu bagaimana nih akar permasalahan, siapa yang bertanggung jawab dan lain sebagainya. Seperti juga tadi sudah sempat disinggung terkait tata kelola kompetisi. Nah, di satu sisi saat ini memang kerugian dari manajemen, betul tadi, dari supporter juga, orang semacam kehilangan hiburan lah dengan terjadi
terjadinya kejadian ini memang seperti yang banyak disinggung, banyak disampaikan, memang tidak ada sepak bola yang lebih tidak ada sepak bola yang itu. Tapi ini menjadikan pelajaran lah untuk orang semua. Nah, mungkin dalam konteks ini orang sendiri sebagai pelaku sepak bola, pencinta sepak bola, apalagi orang tahu juga ya untunglah bulan depan semua ada Piala Dunia, Kang. Nah, jadi mungkin adalah sedikit hiburan yang bisa orang nikmati bersama. Tapi tentu lebih daripada itu ya orang apalagi sebagai supporter kan tentu lebih ingin bisa hadir kembali di stadion, menyaksikan atau mendukung langsung klub kebanggaan. Nah, mungkin pernyataan terakhir dari rekan-rekan supporter untuk orang sepak bola nasional, Mbak, dan lebih khusus untuk Sulut United ke depannya melihat situasi yang ada saat ini di sepak bola nasional. Mungkin dari Bro Jansen. Kalau saya ya closing statement toh. Iya. Ya. Sepak bola Sulut maju untuk Indonesia hebat. Saya rasa seperti itu saja. Oke, kalau dari Bro Dedi, Kalau kita kembali lagi orang sekali lagi melihat peristiwa yang terjadi saat ini itu untuk menjadi tempat orang untuk kembali berbenah soal sepak bola di Indonesia. Dan menurut saya pribadi, sudah saatnya revolusi sepak bola Indonesia itu harus dilakukan. Bagaimana melakukan revolusi sepak bola? Ya tentu yang harus direvolusi federasinya dulu. Karena pengalaman terakhir yang orang bisa lihat bagaimana bobroknya pengelolaan sepak bola di Indonesia ini sangat bisa kita rasakan. Bukannya supporter yang lihat. Saya yakin manajemen klub, para klub juga merasakan bagaimana pengelolaan, penata kelolaan sepak bola Indonesia itu sangat Buruk. Sangat buruk. Bukan buruk, bobrok bahkan. Mulai dari regulasi yang tidak tegas. Kemudian bagaimana memanage untuk menata kompetisi itu bisa dikatakan tiba saat tiba akal. Kemudian bagaimana membina para pemain muda kita juga, meskipun kita akui saat ini untuk timnas U17, U20 prestasinya memang lagi naik. Tapi kita bisa lihat bagaimana juga di klub-klub itu sampai saat ini belum ada kompetisi reguler untuk usia dini. Reguler maksudnya setiap tahun itu dilaksanakan. Para pemain-pemain usia dini ini mampu untuk berkompetisi dengan baik. Karena saya lihat dari usia dini ini sudah diperkenalkan dengan kompetisi yang carut marut, kompetisi yang buruk, dari soal kepemimpinan wasit, pengelolaan kompetisi juga sangat buruk, dan akhirnya bisa berdampak nanti ke depan ketika mereka menjadi pemain profesional. Sekali lagi mungkin ini saatnya orang untuk berrevolusi. Sepak bola Indonesia harus revolusi saat ini juga. Dan tentu ke depan orang pesepak bola bisa jauh lebih baik. Terlebih khusus untuk Sulut United. Tentu kita berharap Sulut United ke depan bisa jauh lebih baik dan terlebih mampu untuk membina para generasi muda, para pemain-pemain muda di Sulawesi Utara. Oke, makasih banyak Bro Jansen dan Bro Dedi, banyak yang terus sharing di kesempatan kali ini. Jadi ada satu hal yang paling banyak yang orang bahas hari ini adalah bagaimana orang bersama-sama. Kalau kita lihat, kalau orang jalan sama-sama antara manajemen, antara dengan supporter, dengan stakeholder lainnya, dengan pemerintah, dengan federasi, dengan asosiasi, ketika orang berjalan bersama-sama, tentu kedepannya mungkin trompet sepak bola ini di Indonesia akan semakin lebih baik lagi. Tidak hanya berbicara di level Asia Tenggara, Asia, bahkan bisa sampai dunia. Karena tidak ada yang tidak mungkin untuk sepak bola yang ada di Indonesia. Karena masa depan Indonesia, sepak bola Indonesia masih sangat
cerah. Oke, makasih semua. Makasih Bro Didi. Thank you. Makasih dukungannya selalu untuk Sulu United. Benson. Oke, semua sampai terang ulang di SU Podcast di kemudian hari. Terima kasih, sampai berjumpa. Torang Sulu United. Bye.